Selamat siang semuanya. Halo, perkenalkan saya guru baru sejarah, tepatnya sejarah pendidikan. Saya di sini menggantikan Bu Susi dikarenakan dia sedang sakit, jadi saya menggantikan. Nama saya Rama. Saya dari IKIPGRI Pontianak. Nah, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Boleh perwakilan satu orang untuk memimpin doa? Ya, abang. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Nah, untuk kali ini tuh kemarin Ibu Gigi sampai mana? Ibu Susi sampai mana? Jelasin. Berarti sekarang udah masuk ke bab baru ya, bab baru ya. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang Perang Dunia I. Ada yang tahu apa itu Perang Dunia I? Ada yang tahu? Sebelum Perang Dunia II, Pak. Ya, tahu, saya tahu. Nah, ada juga yang tahu kenapa sih terjadinya Perang Dunia I? Kan tidak mungkin kan, kita tiba-tiba perang itu tidak mungkin. Ada yang tahu kenapa kita Perang Dunia I? Kenapa terjadinya Perang Dunia I? Tidak ada yang tahu? Baik. Nah, itu dia fungsi pelajaran kita kali ini. Kita akan belajar tentang kenapa terjadinya Perang Dunia I, apa sih penyebab terjadinya Perang Dunia I, terus dampak apa yang terjadi pada Perang Dunia I. Itu yang harus kita pelajari. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa sih kita belajar tentang Perang Dunia I? Apa sih manfaatnya untuk kita? Manfaatnya itu karena kita dapat mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh Perang Dunia I. Contoh, seperti apa? Ada yang tahu? Tank. Apalagi pesawat. Pesawat itu teman-teman, khususnya pesawat tempur ya, khususnya pesawat tempur itu tuh diciptakannya pada saat Perang Dunia I, teman-teman. Ada yang tahu apa lagi? Nah, teman-teman mungkin familiar dengan nama PBB. Teman-teman masih familiar dengan nama PBB. Nah, PBB itu teman-teman, sebelumnya itu bukan PBB. Namanya itu LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini juga tercipta pada saat selesai Perang Dunia I. Jadi masih berkaitan nih. Terus kenapa Pak LBB ini diganti ke PBB? Nah, itu yang kita cari tahu. Baik, kita lanjut ya. Jadi, kita tahu kan sedikit tentang dampaknya. Saya ingatkan sekali lagi. Dari dampaknya itu pertama, tank. Itu dan apalagi? Pesawat, Pak. Ya, pesawat. LBB, Pak. Ya, LBB. Oke, kita paham ya? Paham? Oke, lanjut. Jadi Perang Dunia I atau World War I itu pasti ada sebab akibat loh. Tidak mungkin suatu tindakan itu terjadi tiba-tiba. Kayak semalam perang, itu tidak mungkin. Jadi sebelumnya ada latar belakang sebab kenapa ini terjadi. Nah, di sini saya ceritakan dari awal. Jadi pada saat itu di Eropa ada dua aliansi besar. Ada dua aliansi utama besar yang mereka tuh menguasai wilayah Eropa. Satu,
Triple Alliance. Yang satunya lagi Triple Entente. Ada yang tahu Triple Alliance dan Triple Entente ini apa? Tidak tahu? Oke. Jadi Triple Alliance dan Triple Entente ini sekali lagi saya bilang kan, dua aliansi besar di benua Eropa, yang dimana mereka ini berlomba-lomba untuk membesarkan wilayah, membesarkan sistem pertahanan, militer, bahkan ekonomi itu diatur oleh dua aliansi ini. Kenapa dua aliansi? Nah, jadi dua aliansi ini saling berseberangan, saling bersaing satu sama lain. Ada yang tahu siapa-siapa anggotanya? Nah, jadi Triple Alliance ini punya 3 anggota. Yang pertama ada Jerman, Austria, Hungaria, dan itu nanti apa? Yang tahu? Italia. Nah, kenapa kamu mungkin kalian pernah bertanya, kenapa Austria Hungaria? Nah, dulu Austria dan Hungaria itu masih satu negara, satu kekuasaan dan satu kerajaan. Lanjut ke Triple Entente. Sedangkan di Triple Entente ada 3 negara juga, Inggris, Prancis, dan Rusia. Sampai sini paham? Paham? Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Sebelum Perang Dunia I di Eropa itu ada 2 aliansi, Triple Alliance dan Triple Entente. 2 aliansi ini ada negara-negara anggotanya, Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Triple Entente ada Inggris, Prancis, dan Rusia. Ya, ingat ya, ingat. Terus, kenapa sih ini jadi peperangan? Padahal ini kan 2 hal yang berbeda. Nah, kita lanjut. Kenapa? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi pasti teman-teman bertanya lah, kita pasti bertanya lah teman-teman nih, kenapa bisa jadi peperangan? Gitu. Kenapa bisa jadi peperangan? Jadi yang namanya 2 aliansi ini, yang pasti bersaing dong, bersaing sama lain. Nah, itu dia awal percikan peperangan dari situ awalnya. Contoh, Triple Alliance, misalnya dia buat senjata yang bagus, yang sangat hebat untuk berperang. Yang pasti tuh Triple Entente ini tidak terima, pasti merasa, oh tidak legal sama ini, kita bisa hebat dari dia, satunya. Jadi mereka bersaing. Ibarat kayak saling telepon lah, kayak diam-diam, belum perang masih kayak diam-diam, kata orang itu. Nah, kenapa belum jadi peperangan? Padahal ini masih kayak diam-diam, masih panas, tapi belum sampai pecah perangnya. Kejayaan itu cepat di Sarajevo. Ini namanya peristiwa Sarajevo. Apa sih peristiwa Sarajevo? Ada yang tahu? Apa itu peristiwa Sarajevo? Tidak ada yang tahu? Nah, jadi kita balik lagi. Triple Alliance ini masih ingat siapa anggotanya? Jerman. Austria. Hungaria. Italia. Dan Italia. Oke. Sedangkan di Triple Entente ini ada Inggris,
Prancis, dan Rusia. Nah, Sarajevo itu sebuah daerah, kawan-kawan. Tepatnya itu di Bosnia. Dan Bosnia itu sama Austria Hungaria masih satu daerah kekuasaan. Jadi Sarajevo ini masih bagian dari Austria Hungaria. Saya ulang sekali lagi, Sarajevo adalah bagian dari kerajaan dari Austria Hungaria. Nah, pada saat itu, siapa tuh? Kurang suara juga. Nah, pada saat itu putra mahkota, ibarat seperti pewaris tahta dari Austria Hungaria, pergi ke Sarajevo. Nah, untuk kunjungan, biasalah pemerintah kunjungan tuh biasa tuh. Siapa namanya? Franz Ferdinand. Yang mau catat silakan catat, tapi lebih baik catat ya. Jadi saya ulang sekali lagi, Franz Ferdinand adalah putra mahkota dari Austria Hungaria. Dia pergi ke Sarajevo untuk kunjungan, ya. Dan di kunjungan ke Sarajevo ini, si Franz Ferdinand ini dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Yang bunuh itu orang Serbia. Orang Serbia yang bunuhnya. Siapa yang bunuhnya? Gavrilo Princip. Nah, orang inilah yang membunuh Franz Ferdinand itu. Ya. Jadi Franz Ferdinand pergi ke sini, di kunjungan, dibunuh oleh Gavrilo Princip. Gavrilo Princip orang Serbia. Serbia ini masih bagian dari Triple Entente. Masih bagian dari kekuasaan Triple Entente. Nah, dikarenakan kayak gini, kan mau tak mau Austria Hungaria pasti berkata ini dong. Ini pasti sudah dari Serbia. Pasti. Itu mulai kecurigaan tuh. Sudah terjadi akhirnya Austria Hungaria ini konsultasilah sama Jerman. Dapat konsultasinya, dikasihlah ultimatum sama si Serbia nih, kayak contohnya, karena kau bukan membunuh putra kami, kau harus lakukan ini, kau harus berikan kami ini, harus berikan itu. Syarat-syarat agar berdamai gitu, yang dilakukan oleh Austria Hungaria ini. Tapi Serbia ini setuju ya, oke, saya terima. Tapi ada juga beberapa poin yang bikin tuh Serbia tuh tidak boleh, ini dah melewati batas. Kemauan dari tahun ini udah melewati batas. Ditolaklah sama Serbia ultimatum itu. Karena ditolak, otomatis tidak terima dong Austria Hungaria ditolak gitu. Nah, pada saat itu, pada tahun 1914, Austria Hungaria menyatakan perang ke Serbia. Itulah awal terjadinya perang dunia satu. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Nah, udah Pak Kus nih. Ada yang mau bertanya? Itu saya lagi ya. Sarajevo. Nah, di mana Sarajevo tadi? Di Austria Hungaria. Putra mahkotanya Austria Hungaria ke Sarajevo. Terus dibunuh sama orang Serbia. Sama orang Serbia, ya. Austria nggak terima, dia berikan syarat atau ultimatum ke Serbia. Berarti kayak permintaan macam Serbia menolak,
Akhirnya Austria-Hungaria ini menyatakan perang ke Serbia. Paham? Paham. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, kita kembali lagi ke Triple Alliance dan Triple Entente ya. Jadi pas saat perang, nama Triple Alliance ini berubah menjadi Blok Sentral. Yang Triple Entente berubah menjadi, ada tahu menjadi apa? Sekutu, Pak. Ya, betul. Blok Sekutu. Nah, berubahlah Triple Alliance ini jadi blok sentral, Triple Entente jadi blok sekutu, tapi orang tetap ya, anggotanya juga tetap. Karena tadi itu Serbia itu dari blok sekutu, ya. Sedangkan Austria-Hungaria blok sentral. Blok sentral ya. Kan mereka mengatakan perang nih, mengatakan perang nih. Tidak mungkin dong aliansinya diam. Ibarat seperti teman kita ada orang, tidak mungkin dong kita diam. Tidak, seperti itu aliansi itu. Serta pakai aliansi sekutu ada yang ingat? Rusia, Prancis, Inggris. Nah, Rusia dia merasa kayak ada kewajiban. Kayak Serbia ini masih bagian dari aliansi kita. Akhirnya Rusia pun bergerak bantu Serbia ini dengan cara menggerakkan pasukan ke Serbia untuk melawan Austria-Hungaria ini. Membantulah itunya Austria ke Serbia ini, kan? Terus dalam blok sentral tidak terkenal diam dong. Karena blok sentral ini ada Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Jadi Jerman, karena dia melihat si Rusia ini bergerak, Jerman pun juga ikut bergerak membantu si Austria-Hungaria ini. Akhirnya di tahun yang sama Jerman pun juga ada perang lah ke Rusia ini. Nah, jadi itu perang 2 melawan 2. Apakah itu sudah selesai? Belum. Nah, karena Jerman agak degil sedikit, jadi dia lihat nih, ada Rusia, Prancis, Inggris, dia nyerang Prancis gak? Dan dia merasa Prancis juga bagian dari Rusia, masih satu aliansi, dia nyerang Prancis. Dia nyerang pandai, dia nyerang enggak melalui Jerman, enggak. Ada namanya negara itu Belgia. Ada tahu negara Belgia? Nah, Jerman menyerang Prancis dari Belgia. Sedangkan Belgia ini netral. Netral dalam arti ini dia tidak memihak ke aliansi ini. Dia putih lepas tangan, tidak ikut campur. Tapi Jerman ini menyerang juga dari Belgia. Dia memasuki Belgia, menyerangnya Prancis. Dia menyerang Prancis. Itu pandai Jerman ini memang. Nah, karena ada ini, karena melihat Jerman menyerang Prancis ke Belgia, Inggris yang awalnya tidak mau ikut campur, jadi ikut campur. Karena dia merasa, kenapa kau bawa Belgia ini ke dalam peperangan ini? Seharusnya tidak boleh ikut campur. Nah, akhirnya Inggris pun menyatakan perang ke Jerman. Itulah bentuk dari Perang Dunia Pertama. Paham? Ah, ada yang kita ada nih sebelum next nih. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Lanjut. Oke.
Tadi kita udah bahas tentang terjadinya perang ya, peristiwa perangnya, rangkaian konflik-konfliknya kan kita pelajari. Nah, kita udah pelajari lah. Kita akan pelajari latar belakangnya. Tadi kita belajar apa? Ya, dampak dari perang tersebut. Apa sih dampaknya? Atau hasil dari perang tersebut apa sih sebenarnya? Ini yang sebenarnya. Ini karena dampaknya sangat berpengaruh untuk kehidupan kita juga. Jadi dampak pertama dari perang itu yang pasti itu kekalahan dari blok sentral. Ada yang masih ingat blok sentral apa tadi? Jerman, Austria, Hungaria, ya, Italia. Nah, dikarenakan dari selesai perang itu pertama yang pasti itu dampak pertama ke perang ya, pasti ada korban jiwa. Sedikit informasi lah buat teman-teman nih. Korban jiwa dari perang dunia satu itu sebesar 16 juta jiwa, teman-teman. Sebenarnya itu. Kedua, faktor psikologis, yaitu berupa trauma. Banyak sekali trauma yang terjadi pada saat perang dunia satu. Contoh misalnya teman, lihatlah di film-film perang dunia satu itu banyak sekali tentara-tentara tuh yang mengalami trauma perang dan sebagainya. Itu akibat dari perang dunia nih. Apalagi misalnya nih, ekonomi. Ya, nama perang udah pasti memakan banyak biaya. Nah, ekonominya menyusut. Apalagi inflasi, hiperinflasi malah. Kenapa? Ya, karena perang itu membutuhkan banyak modal. Jadi main pakai aja modal tuh. Nah, pemerintah tidak memikirkan ekonomi dari negaranya jadinya. Itulah akibatnya. Terus apa lagi? Ini kan faktornya nih. Ada lagi tak dampaknya pergi? Dampaknya itu adalah wilayah. Nah, sebelumnya wilayah itu besar, bisa contoh ya, misalnya nih wilayah satu ada kata Jerman nih, jadi kan lah, pasal siap dong wilayahnya diambil, jadi tinggal segini Jerman tuh, tinggal lain enggak ya Jerman tuh, tinggal segini misalnya. Nah, wilayah lah itu wilayah jadi lebih terkecil, itu juga mempengaruhi. Terus apa lagi? Kekaisaran dan dulunya dikuasai oleh Austria Hungaria berubah kuasanya. Terus apa lagi? Negara-negara kecil dari itu. Contoh kayak Bosnia. Kan sebelumnya Bosnia itu bagian dari Austria Hungaria, tapi gara-gara kalah perang ini lepas. Jadi Bosnia itu lebih memilih memerdekakan diri. Dia lebih milih untuk merdeka tanpa bantuan dari Austria Hungaria. Nah, ada lagi ya dampak-dampak ini dari perang ini. Ini kan dampak-dampak negatif ini. Dampak positifnya kan udah kan kita bahas di awal tadi. Contohnya kayak teknologi maju dan sebagainya lah ya. Ada yang tanyakan sampai sini tentang dampak dari peperangan? Udah ada, saya lanjut ya. Nggak ada? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan dampak peperangan udah. Dampak juga udah, latar belakang udah. Ada yang belum? Apa yang tahu belum? Penyelesaiannya. Ini perang masih belum selesai. Nah, jadi ini ada penyelesaian. Apa penyelesaian perang ini? Tak mungkin tiba-tiba selesai. Pasti ada suatu hal yang bikin peperangan ini selesai. Pertama, dia pasti itu gencatan senjata. Kebanyakan itu di front barat dan front timur. Jadi mereka sepakat melakukan gencatan senjata, berdamailah untuk hentikanlah peperangan ini. Kalian sudah kalah, gitu.
Daripada banyak makan jiwa, lebih baik perangnya dihentikan. Yang kedua, ini yang penting sebenarnya. Ini yang jadi terjadinya perang dunia kedua dari ini lagi, yaitu perjanjian Versailles. Ini yang penting sebenarnya. Perjanjian Versailles. Ini perjanjian antara Jerman ya. Ini perjanjian dari Jerman untuk dunia. Jerman ke blok sekutu. Ke sekutu. Apa perjanjian perjanjiannya? Pertama, perjanjian pertama adalah itu meminimalisir. Pertama itu meminimalisir militer Jerman. Pertama itu. Jadi itu buat Jerman tidak bisa berkembang di bidang militernya. Kedua, dia itu daerah jajahan Jerman itu dilepaskan, harus dilepaskan sama Jerman. Tuh. Jadi itu daerah jajahan Jerman itu harus dilepaskan. Jajahan harus dilepaskan. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga apa? Bayar ganti rugi. Yang ketiga itu bayar ganti rugi, teman-teman. Jadi tiga perjanjian prestasi ini sangat menguntungkan Jerman. Pertama itu meminimalisir militer. Kedua, daerah jajahan dilepas. Yang ketiga, bayar ganti rugi. Karena dari masa Jerman adalah jantung perang ini, jadi Jerman terus ganti rugi perang. Banyak korban jiwa, barang-barang rusak, itu gara-gara Jerman, jadi harus ganti perang. Nah, itu penyelesaiannya dari perang dunia pertama tadi. Sampai sini ada yang mau tanya enggak tentang perang dunia pertama ini? Kan itu sudah bahas tentang latar belakang, perangnya, dampaknya, penyelesaiannya, sudah kita bahas. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kamu nanya. Silakan. Saya Pak. Apa sih yang terjadi pada Jerman sudah kalah dalam peperangan? Itu Pak, terima Apa yang kasih. dari Jerman? Nah, itu tuh masuk ke perang dunia kedua nanti. Jadi, tadi kan Jerman sudah saya jelaskan. Tadi Jerman itu sudah menandatangani perjanjian Versailles. Yang mana itu bukan Jerman. Karena Jerman merasa tidak terima dirugikan, Jerman lah memulai perang dunia kedua itu. Nah, jadi karena Jerman itu mulai perang dunia kedua, kita Jerman itu dia mulai perang dunia kedua. Ada lagi yang kan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukup sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin lebih kita sekarang karena udah waktunya juga istirahat ya, mungkin teman-teman juga udah lapar nih katanya istirahat. Nah, nanti saya minta teman-teman buatkan reka adegan dari perang dunia pertama. Contoh, kelompok satu dia bagian dari blok ini, blok apa tadi namanya? Sentral. Kelompok dua blok sekutu. Nah, reka adegan itu. Minggu depan kita reka adegannya. Paham? Masa ada yang mau tanya nih? Sebelum bab itu. Nah, kalau tidak ada, sampai sini lah penjelasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.